Menurutku karakter perempuan di karyaku is the most important part dalam karyanya Yesio gitu ya. Halo, nama saya Yesio. Saya adalah seorang mural artis dan ilustrator dari Bali, Indonesia. Saya berfokus di street art dan biasanya saya juga fokus ngerjain karya ilustrasi untuk brand, collab dengan UMKM, macam-macam sih. Jadi aku itu dari kecil emang udah suka menggambar. Bapakku sih bilangnya kalau aku dulu nangis terus aku dikasih kertas sama pensil, itu aku langsung diem gitu. Terus bapakku sering ngasih aku ya kayak hiburan. Bapakku sering menggambar di depanku. Jadi aku juga merasa kayak oh wow, I think this is cool thing to do. Jadi dari kecil aku udah ada interest buat menggambar untuk berkesenian. Jadi aku sejak SD sampai SMA tuh kalau ditanya cita-citamu jadi apa, aku selalu bilang mau jadi seniman gitu. Padahal teman-temanku yang lain tuh bilangnya aku mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi PNS. Aku sendiri yang bilangnya kayak mau jadi seniman. Awalnya sih orang tua aku merasa kayak oke, mereka nggak terlalu yakin ya apakah profesi menjadi seorang seniman itu bisa sustain atau bisa menghidupi aku di masa depan. Tapi I keep following my dream. Aku mau menjadi seniman. Lalu aku waktu kuliah, aku bilang sama orang tuaku aku mau kuliah desain. Akhirnya waktu itu aku diem-diem aku daftar kuliah di Telkom Bandung, terus keterima. Akhirnya ya udah aku lanjutin proses itu. Aku masuk Telkom. Aku belajar tentang desain, tapi selama proses kuliah di desain itu aku merasa kayak aku nggak 100% gitu sama desain. Aku lebih suka membuat karya yang free, membuat karya yang give all my ideas to the art gitu. This is very interesting karena aku jarang cerita ini ya kemanapun gitu. Ternyata bapakku itu adalah seorang fashion designer. Tanpa dia sadari gitu. Jadi bapakku kerja di pabrik rajutan lebih dari 15 tahun. Akhirnya bapakku memutuskan untuk buka usahanya sendiri. Bapakku bawa pulanglah buku orderan dari klien-kliennya itu. Ternyata pas aku lihat, ya ampun, ternyata bapakku yang mendesain semua baju-baju rajutan ini yang dikirim ke Eropa, yang dikirim ke Australia gitu kan. Jadi aku merasa kayak oh this is where I got it from. Ternyata dari bapakku gitu. Bapakku bisa menggambar, bapakku melukis juga dulu. Selama aku mencari jati diriku, mencari apa yang mau aku lakukan in my career, bapakku selalu ngasih kebebasan gitu. Bapakku selalu bilang, ya lakukan apa yang kamu suka, apa yang kamu mau, bapak dukung 100% gitu. Jadi ibuku itu pastinya mau aku jadi orang kantoran, kerja yang menurut generasi orang tua kita menjanjikan gitu kan. Karena kan buat orang tua kita kan era industri kreatif itu kan belum masih kayak abu-abu gitu kan ya. Jadi aku bilang sama orang tua aku kayak kalau aku seneng ngelakuinnya, insya Allah aku bisa jadi orang gitu, insya Allah aku bisa sukses gitu kan. Yang penting aku dapat dukungan, aku dapat support dari bapak mama, insya Allah aku tekun gitu kan. Ya alhamdulillahnya sekarang sejak ada collab sama beberapa brand, ibuku lihat hasil kolaborasinya di Facebook, di Instagram, bahkan sampai ke TV. Temennya ibuku sampai datang ke rumah, aku lihat Yesi di TV gitu kan. Itu ibuku jadi berubah pikirannya kayak oh ternyata bener ya menjadi seniman, jadi ilustrator tuh bisa gitu loh ternyata. Jadi pertama kali itu aku lihat karya seniman dari Filipina, namanya Lei Melendres. Karya dia itu yang meyakinkan aku kalau oh ternyata menjadi seorang seniman dan ilustrator doodle itu
bisa menjadi seperti ini ya, bisa karyanya tuh bisa sehebat ini gitu. Jadi pas aku lihat karya dia itu aku berusaha buat menekuni doodle art. Aku jatuh cinta sama karya dia. Awalnya aku menekuni doodle art karena aku merasa kayak okay, I think I can make artwork like him. He inspire me so much. Terus aku menghubungi beberapa teman, aku bilang sama teman-temanku kayak gimana kalau kita bikin komunitas gitu kan, komunitas doodle. Ternyata aku upload itu di Twitter. Terus banyak banget teman-teman yang di Twitter yang suka sama karya doodle ini gitu. Akhirnya aku form komunitas itu. Nah, dari punya komunitas itulah aku bisa kenal sama teman-teman dari komunitas lain. Salah satunya dari komunitas mural atau graffiti. Dari situ aku diajak buat ayo ikut jamming, ikut gambar bareng. Aku ikutan gambar bareng sekali. Terus aku merasa kayak I don't know, senang aja gitu bikin mural karena aku bisa ketemu orang di jalan, bisa menceritakan karyaku gimana. Akhirnya ya dari situ aku merasa kayak I think this is konsentrasi seni yang mau aku tekuni gitu. Terus fast forward tahun 2020 itu aku sempat kerja jadi graphic design di sebuah agency, tapi aku merasa kayak I cannot put my style or my identity di karya desainku. Akhirnya aku mencoba untuk cari pekerjaan ilustrasi. Aku sempat dapat kerjaan buat bikin ilustrasi editorial buat majalah atau buat buat small business lainnya gitu. Tapi pas tahun 2020 itu kan karena semua shutdown karena pandemi, karena covid, aku nggak punya job ini nih ilustrasi online. Akhirnya waktu itu aku sama Stan, partnerku itu kita tinggal di India 2 tahun karena covid. Jadi selama proses kita tinggal survive di India itu, aku ngerasa kayak ngapain ya gitu, aku pengen berkarya gitu. Ternyata setelah aku lihat ke belakang 3 tahun atau 4 tahun ke belakang tuh aku udah jarang mural gitu. Terus akhirnya aku ambil motor, aku keliling desa di Goa namanya, di India. Aku lihat ada banyak tembok dan gak ada muralnya gitu. Akhirnya aku tanya lah sama orang itu, boleh gak saya muralin temboknya gitu kan. Dari situ deh aku merasa kayak aku menemukan passionku lagi di mural gitu. Terus aku set goals tahun 2021, aku harus bikin mural 12 selama 1 tahun ini. Tercapai goals itu. Selama aku konsisten bikin mural tiap bulan itu, aku dapat undangan ke festival di India. Festivalnya alhamdulillah paling terkenal atau yang leading festival di India, namanya Start India. Dari situ aku pertama kali dapat kesempatan buat mural di tembok yang tingginya 15 meter kali 15 meter, dan pertama kali juga mural pakai scissor lift itu. Di situ aku belajar gimana caranya proyeksi atau menuangkan desainku yang digital itu ke mural sebesar itu gitu. Untuk yang pertama kali aku pakai proyektor karena aku masih nggak pede sama grid system yang biasanya dipakai sama teman-teman muralis lainnya gitu. Karena dibantu oleh proyektor, akhirnya aku bisa merealisasikan mural besarku yang pertama itu. Dari situlah, karena aku punya portofolio mural di gedung yang tinggi, akhirnya aku coba untuk approach festival lain, ikut open call segala macam. Ternyata itu membuktikan gitu kalau aku punya portofolio besar, aku juga bisa dapat kesempatan lain dan membukakan pintu ke festival atau event-event yang lainnya. Pandemi itu, covid, lockdown, aku merasa kayaknya aku nggak ada identitas karyaku yang sekarang gitu, yang aku temui. Akhirnya aku sadar waktu itu aku nggak bisa gambar orang. Nah, aku kan selalu punya patokan kalau punya gambar orang tuh harus ada hidungnya, harus realis gitu kan. Ternyata selama proses berpikir dan brainstorming itu, aku merasa kenapa aku tidak menggunakan kelemahanku itu jadi kelebihan gitu. Aku nggak bisa gambar orang, kenapa aku nggak gambar ya udah 2 sama smile aja gitu loh. Itu yang aku usahakan untuk aku tonjolkan gitu. Menurutku karakter perempuan di karyaku is the most important part dalam karyanya Yesio gitu ya. Karena sebagai seniman mural perempuan itu challenge-nya banyak, terus kesempatannya juga nggak terlalu banyak gitu.
Jadi aku merasa kayak kalau aku bisa menonjolkan dan menunjukkan bahwa perempuan itu juga bisa ada di industri street art yang didominasi oleh laki-laki, kenapa enggak gitu. Makanya salah satu message yang mau aku bawa di karyaku tuh juga diversity in skin color. Karena apa? Karena waktu aku kecil tuh I was bullied every day. Aku tuh jadi anak yang paling hitam gitu di sekolah. Jadi everyone's calling me, oh ya sih yang hitam itu loh gitu kan. The beauty standard di Indonesia itu kan we have to look as white as possible gitu, which is not always true gitu. Indonesia is very diverse. Sebagai seniman berdarah Jawa yang warnanya kulitnya gelap, I want to embrace that gitu loh. Aku nggak mau accepting the bully gitu. So I try to show people kalau Indonesia tuh juga punya berbagai macam suku bangsa dan kita tuh kaya akan budaya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat karyaku itu banyak ada perempuan orang kulitnya gelap gitu, because I want to just show the world gitu. Ya, that's the message. Proses bikin karya mural di tembok besar itu lumayan ya challenging ya, apalagi buat waktu awal-awal aku coba mural dengan skala yang 20 meter gitu kan. Gimana nih cara transfer karya digital ke gedung ini gitu kan. Awalnya pakai proyektor, yes, tapi akhirnya aku ketemu banyak seniman mural yang udah experience. Aku tanya, kamu pakai apa sih biasanya gitu. Terus mereka cerita, oh aku pakai namanya doodle grid. Jadi kita gambar angka atau anything lah yang kamu doodle, yang kamu mau. Kalau aku biasanya aku gambar angka 1, 2, 3. Tapi my favorite angka itu angka 3, 4, 2 yang gampang-gampang gitu di gambarnya. Dari sana nanti aku foto, temboknya udah ada gridnya, aku masukin ke komputer, desainnya tuh aku impose, opacity-nya aku kurangin, jadi nanti aku ngikutin line-nya tuh ngikutin gridnya. Gitu aja sih sebenarnya. Biasanya aku kalau bikin sketsa itu aku butuh waktu 1 hari biasanya. Jadi hari pertama mural itu sketsa, hari kedua udah mulai mewarnai. Aku bilangnya mewarnai, emang bener-bener mewarnai. Hari pertama, hari kedua tuh aku akan ya teriak-teriak. Kayak aku bisa operasiin liftnya, tapi Stan lebih bisa lagi gitu. Jadi dia lebih tahu maneuvering, maksudnya jarak segala macam. Ya aku perempuan ya, ibu-ibu nyetir mobil juga. Kalau aku juga nyetir lift tuh kayak waduh, bener atau enggak ini jaraknya gitu kan. Biasanya kalau Stan yang ini aku pasti hari pertama, hari kedua tuh aku akan shock gitu. Aku kayak pelan-pelan gitu. Cuma over time aku getting used to it. Jadi I think one of my proudest kolaborasi sama brand itu sama Astra kemarin, yang untuk halte Bundaran HI di Jakarta. Kenapa? Karena tim Astra itu Mbak Lona, Mbak Karen, dan Pak Boy itu ngasih aku kebebasan untuk aku menuangkan ide-ideku. Of course, sebagai brand kan mereka ada guideline ya, warna, pattern, mereka punya pattern Astra, dan kita ketemu di tengah-tengah gitu. Mereka nggak intervene my art, mereka nggak terlalu banyak intervensi ide-ideku gitu. Jadi aku propose ide, aku mau buat seperti ini, di direct sama mereka lihat karyaku dan mereka suka gitu. And I feel appreciated a lot gitu, karena kan nggak banyak brand atau tim itu yang memberi kebebasan kepada seniman gitu. Kadang aku suka berpikir kayak maybe they forgot gitu kalau kita juga harus senang menjalaninya, harus happy membuat karyanya. Tapi yang salah satu yang aku paling happy, aku paling suka itu yang sama Astra di Bundaran HI kemarin. Dan senangnya juga apa? Karena dilihat sama banyak orang gitu loh, karya-karyanya ada di public space gitu. It's opportunity, kesempatan yang berharga dan valuable buat aku pribadi di karirku gitu. Yang paling recent itu sama Samsung Indonesia, itu juga
Aku nggak nyangka gitu sama kesempatan yang dikasih sama tim Samsung gitu. Aku pernah collab sama Teh Botol, sama Traveloka, Excelsior Coffee, Astra pastinya, sama Samsung Indonesia yang baru banget keluar. Traveloka udah, apa lagi ya? Sama Starbucks, sama Fore, sama Citra, sama Instagram, sama Facebook pernah juga. Ya, I think that's it. Aku punya satu karya yang aku paling, I don't know, paling happy lah so far menjadi sebagai seorang seniman mural ya. Itu ada satu muralku itu di Jordan, di Yordania, untuk sebuah festival namanya Baladak. Judul karyaku itu ceritanya tentang gotong royong. Jadi kuratornya adalah Rita Akrus. Waktu itu Rita approach aku untuk bikin mural di salah satu tembok atau area yang baru mereka approach juga projectnya. Mereka kasih aku brief, mereka ingin membahas tentang mental health of women di Yordania. Campaign atau cerita yang ingin mereka sampaikan itu adalah tentang kesadaran bahwa perempuan itu ternyata banyak mengalami depresi gitu sebagai ibu rumah tangga. And I feel like cerita atau isu yang ada di Yordania itu juga sejalan dengan isu-isu yang ada di Indonesia gitu kan. Mungkin karena sosok perempuan itu harus di Indonesia ya, karena kan Jordan dan Indonesia kan punya salah satu negara muslim yang kuat gitu kan. Jadi di Jordan itu ternyata ibu-ibu tuh emang yang harus stay at home gitu. Sometimes people forget their mental health. Itu mereka harus ngurus rumah, ngurus anak, semuanya, tapi mereka kadang kita sebagai keluarga juga melupakan apakah ibu ini ataukah sosok ini, perempuan ini senang atau enggak ya, are they happy or no gitu. Jadi pas aku baca briefnya itu kayak oh my god, this is also happening in Indonesia. And then aku bikin karya mural judulnya Gotong Royong. Message yang mau aku bawa itu adalah bagaimana cara kita gotong royong untuk bersama-sama mempunyai kesadaran bahwa kesehatan mental perempuan di household itu sangat penting gitu, harus kita sadari dan kita harus sensitif terhadap itu gitu. Jadi karya mural itu juga aku upload ke Behance, it got so many views and likes, and pernah aku pamerkan juga di Museum Kompas di Bentara Budaya di Jakarta. Yeah, I hope this mural give impact ke orang-orang yang lihat gitu. And yeah, that's the artwork I really, ya aku sensitif, emosional gitu kalau lihat karya itu gitu, dan kalau inget prosesnya juga. Kalau yang pertama itu untuk solo exhibitionku, aku pertama kali di Perth di Australia. Waktu itu aku dapat undangan invitation buat residensi bersama dengan Blank Wall Studio. Itu pertama kali aku dapat kesempatan buat residensi. Terus waktu itu aku kayak, what should I do? I don't know what to do, karena I never been on art residencies before. Jadi okay, I will just take the opportunity. Waktu aku sampai Perth, aku juga kayak I don't know what to do. Aku nggak tahu mau bikin apa gitu kan. Akhirnya aku ngobrol sama tim dari Blank Walls, mereka kasih aku freedom, ya you can make whatever you want. Akhirnya aku eksplorasi dengan crackle texture gitu. Aku bikin karya di kanvas, tapi dengan ciri khas pot yang aku sering bikin, cuma ada apa namanya, efek retak-retaknya gitu, pakai special paste, crackle paste namanya. Jadi dari situ aku develop karya cerita tentang my comfort zone gitu. Judul solo exhibitionnya waktu itu adalah Between the Handles. Jadi aku baca buku tentang sejarah pot Yunani kuno. Waktu aku baca buku itu, aku menemukan kalimat yang paling sering di buku itu adalah Between the Handles. Jadi selama aku berkarya so far, selama as long as I can remember, aku selalu terinspirasi dari kehidupan sehari-hariku kan. Aku nggak
bukan nggak pernah ya, jarang punya karya yang terinspirasi oleh kayak very deep philosophical karya yang filosofinya harus very kayak berat gitu. Nggak, aku orangnya nggak sampai sana gitu. Aku ya take all inspiration tuh dari mana aja, dari sekitarku, dari teman, dari keluarga gitu kan. Pas aku baca buku itu ternyata pot atau kendi-kendi Yunani itu kan biasanya suka ada ilustrasinya ya. Itu ternyata adalah juga cerita tentang kehidupan sehari-hari warga sekitar di desa itu gitu. So I feel connected with the stories gitu. Jadi buat solo exhibition yang pertama, aku menceritakan bahwa comfort zone-ku itu ada di dalam pot atau kendi itu gitu. Itu melambangkan zona nyamanku, melambangkan duniaku. Jadi apapun yang aku lihat, apapun yang aku rasakan itu aku tuangkan di dalam pot itu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau solo exhibition yang kedua itu di tahun 2024 kemarin di bulan Mei. Waktu itu aku collab sama Ubud Food Festival bersama dengan Bu Erma dan Bu Janet Denevi. Terima kasih untuk opportunity-nya. Awalnya aku merasa kayak oh my god, I don't think I can make it gitu, karena aku waktu itu di Buyan tuh 3 jam dari Denpasar. Aku kan organize festival, jadi sebagai panitia pasti kan repot banget ya, and then aku harus produce kanvas, karya segala macam. Kayaknya 1 minggu tuh nggak akan cukup deh buat bikin karya sebanyak itu untuk memenuhi 1 galeri. Akhirnya aku ragu kan, aku tidur, besok paginya aku merasa kayak this opportunity gak datang 2 kali gitu. Kenapa nggak aku ambil, whatever it takes deh gitu. Aku nanti bisa minta tolong teman buat bantuin aku berkarya, bikin karya sampai solonya jadi. Akhirnya ya selesai festival, aku pulang, aku langsung ngebut itu, bangun jam 8, tidur jam 3, jam 4 pagi. Aku ajak semua temenku, aku bilang if you can help, please help, datang ya, oke, tolong bantuin aku dong ngelukis gitu kan. Akhirnya teman-teman Tangit datang ke sini bantuin aku ngerjain karya-karya kanvasku. Alhamdulillah karena bantuan teman-teman juga akhirnya pameranku berlangsung ya. Dan ternyata pas hari H pembukaan itu kan aku dapat kejutan, ada opening dari Bu Janet Denevi. Tiba-tiba aku disuruh maju ke depan. Aku nggak dikasih tahu kan, kamu ayo silakan ke isi sepatah 2 patah kata. Aku nggak ada prepare, aku cuma nangis di depan karena aku melihat audiens yang datang ke pameranku tuh aku terharu gitu, kayak aku merasa kayak who am I, siapa aku sampai mereka datang jauh-jauh dari Denpasar, dari Canggu gitu ke Ubud gitu buat lihat pameranku. Jadi aku cuma pegang mic, aku cuma bilang kayak thank you so much for coming. Aku nangis di depan audiens ya. Itu pengalamanku yang ya it's a achievement. Aku merasa bersyukur aku ada di titik itu sampai sekarang gitu. Kalau goal sih I don't have anything specific, tapi I hope tahun ini aku bisa achieve something bigger dari tahun lalu. Soalnya setiap tahun tuh aku selalu bilang ke diriku sendiri, yes sih, you need to beat yourself. You don't have to beat anyone, orang lain. Tapi kalau kamu bisa jauh lebih baik, menjadi diri yang lebih baik dari dirimu yang tahun lalu, kenapa enggak? That's always my goal every year gitu. Mungkin tahun lalu aku sangat-sangat kayak ambisius, terus kadang saking ambisius ke karir, kadang aku melupakan keluargaku. Jadi mungkin tahun ini aku ingin payback, membayar kekuranganku di tahun-tahun sebelumnya gitu. Mungkin sekarang aku maunya lebih ke quality time sama keluargaku. Next month, bulan Februari nanti, minggu depan aku mau berkunjung ke Kalimantan, ketemu keluargaku bersama orang tuaku. Ini juga pertama kali kita naik pesawat bareng berempat. So I think I'm just menikmati hidup aja gitu ya. Kalau teman-teman brand, teman-teman seniman, galeri, or kurator yang mau berkolaborasi dengan aku, bisa email ke hello@yesio.com atau ke Instagram @yesio atau ke website yesio.com.